kami dari kelompok 4 dari kelas L1 Indralaya, program studi administrasi publik. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah dari mata kuliah keuangan publik dengan dosen pengampu Ibu Rizka Sahari, SOS MSI. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena proses pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah anggaran sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses pengawasan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan mencegah terjadinya penyimpangan dan mengetahui apakah anggaran sudah dilakukan sesuai dengan proses dan dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Secara umum, pengawasan dibagi menjadi pengawasan internal dan eksternal yang saling melengkapi. Nah, pengawasan internal ini dilakukan oleh APIP seperti BPKP dan Inspektorat. Nah, lembaga-lembaga ini berada di bawah naungan suatu pemerintah dan tugasnya itu untuk memantau pelaksanaan kegiatan sejak awal agar anggaran tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini dilakukan oleh BPK. BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah, menilai apakah penyajian laporan tersebut sudah wajar, dan memantau apakah penggunaan anggaran sudah secara efektif. BPK juga dapat melakukan audit kinerja dengan meminta dokumen terkait instansi yang akan diteliti. Nah, hasil pemeriksaan dari BPK ini kemudian diberikan kepada DPR dan DPRD. Dengan begitu, pengawasan internal dan eksternal pemerintah dapat bekerja sama untuk memastikan agar keuangan negara dikelola secara efektif dan akuntabel. Baik, selanjutnya ada pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Pada APBN, pengawasan dilakukan mulai dari internal setiap kementerian dan lembaga melalui APIK yang memantau pelaksanaan anggaran secara langsung. Hal ini sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, DPR melakukan pengawasan dari sisi kebijakan, sedangkan BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintahan pusat. Pemerintah wajib menyusun LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah tahun anggaran berakhir. Nah, walaupun strukturnya sudah jelas, masih ada kendala seperti keterbatasan SDM dan tidak lanjut rekomendasi audit yang belum merata. Akibatnya, pengawasan APBN belum selalu berjalan optimal di semua instansi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Untuk APBD, pengawasan dilakukan oleh DPRD. DPRD berperan mengawasi apakah anggaran daerah tersebut sudah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Kepala daerah menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selain itu, laporan ini juga harus dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur sebelum ditetapkan. Dalam praktiknya, beberapa masalah sering muncul seperti rendahnya daya serap anggaran, kualitas SDM di daerah yang belum merata, serta pengawasan yang tidak sepenuhnya maksimal di beberapa sektor. Dalam studi kasus di Kota Medan, DPRD memiliki kewenangan dalam mengawasi APBD. Namun, dalam pelaksanaannya belum cukup baik dikarenakan adanya kurangnya sumber informasi. Selain itu juga perbedaan kemampuan antar anggota dan juga pengawasan yang kurang menjangkau seluruh aspek. Secara keseluruhan, sistem pengawasan keuangan negara dan daerah sudah memiliki dasar hukum dan juga memiliki sistem dan mekanisme yang cukup jelas. Tantangannya adalah bagaimana bisa menciptakan pengelolaan yang lebih terbuka dan juga adanya keterbukaan sumber informasi itu sendiri. Selain itu juga bagaimana kita dapat meningkatkan transparansi dan juga pelaporan terhadap tindak lanjut audit nantinya. Dengan adanya keterbukaan sumber informasi, sistem pengawasan yang lebih jelas dan terstruktur, kita bisa mengetahui bagaimana sistem pengawasan ini dapat berlangsung dengan baik dan juga pengelolaan APBD dan APBN dapat menjangkau seluruh aspek yang nantinya dapat dilaksanakan oleh negara itu sendiri. Nah, teman-teman, sudah jelaskan materi yang disampaikan oleh teman-teman aku tadi. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Semoga teman-teman yang menonton bisa merasakan manfaat dari video ini. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!